Hai semua. Hai. Oke. Kali ini kita akan membuat video dalam rangka Hari Guru. Spesial membahas Spesial. tentang guru gitu loh. Oke, perkenalkan saya host hari ini. Nama saya Putri Dianingsih dan narasumber kita Saya Ana Maria. Oke. Jadi, Apa nih yang mau ditanya-tanya? Oke, kita langsung ke inti ya berarti. Boleh. Cocok nggak sih murid itu ngomong kasar ke guru atau guru ngomong kasar ke murid? Oke, sekarang siswa atau murid itu walaupun di dekat sama gurunya itu sudah kayak biasa banget hal yang lumrah ngomong yang kasar. Bahkan itu ada guru kan di sampingnya. Kayak hal zaman sekarang itu lumrah banget gitu loh ngomong hal yang kasar, padahal itu enggak. Bisa jadi si murid itu kenapa ngomong kasar itu karena kepribadiannya juga, setelah itu pengaruh dari teman sebaya, pengaruh dari keluarga, bahkan pengaruh dari gurunya sendiri. Bukan hal yang asing lagi kok sekarang guru pernah mencontohkan kata-kata kasar. Karena kan intinya guru itu adalah panutan, adalah contoh, dan murid itu sebanyak 50% yang saya baca itu dia meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi kayak dia pernah dengar atau melihat gurunya mengucapkan hal-hal yang nggak bagus atau melakukan tindakan yang hal bagus, dia jadi berpikir oh kayak guru aku boleh loh begitu, masa aku nggak boleh sih? Jadi dia meniru gitu loh. Tapi intinya tetap nggak boleh, guru ataupun murid itu tetap nggak boleh untuk bertutur kata kasar. Itu akan berlaku untuk seterusnya, karena kalau kebiasaan terus menerus akan kita ulangin kan. Bayangkan kalau kita akan membawa itu ke dunia pekerjaan yang lebih luas, pasti orang mikir ini anak attitude-nya di mana sih. Kita kan sama-sama pelajar nih, balik nanya boleh kali ya? Boleh. Saya balik nanya, menurut, apalagi kakak kelas kan, saya sebagai adik kelas mau nanya, menurut kakak, kakak, menurut lo gimana sih cara guru itu ngajar biar kita tuh sebagai siswanya nyaman? Menurut gue asik. Anak gaul banget. Anak gaul banget deh kita itu. Oke, apa gimana? Oke, menurut saya gitu ya. Ya pertama itu gurunya juga harus asik, kayak diselingin apa gitu. Misal kayak tanya jawabnya tuh ke murid, dan itu nggak cuma ke satu murid doang, harus seimbang, harus rata, gantian. Karena kan kadang biasanya guru tuh nanya cuma ke beberapa murid, yang lain tuh sebenarnya mau aktif, cuma ya tadi ketutup sama yang lain. Merekanya udah takut duluan nih kalau mau angkat tangan. Iya kan? Karena takut kayak udah ketutupan sama si pinter, kayak apalagi kalau si pinter misalnya udah bersuara, terus suaranya tuh beda sama pendapatnya, kita pasti ngerasa kayak oh my god udah salah nih, udah salah karena nggak sama gitu loh pendapatnya sama si pinter itu tadi, jadi kayak nggak usah aja sih. Jadinya kan kayak aduh gimana ya, jawaban dia aja begitu. Ya jawaban gue gimana? Ya contohnya begini aja deh, kalau pendapat Ana beda, pendapat Putri beda kan jadinya takut juga yang lain gitu kan. Iya benar. Padahal kalian nggak apa-apa loh kasih pendapat kalian di kolom komentar kali ya, kan. Bisa kayak gimana sih menurut kalian cara guru itu yang ngajar biar kita tuh sebagai pelajar enak gitu loh. Iya, karena kita ini kan cuma dari dua sisi nih, dari Ana, dari Putri gitu ya, kakak kelas, adik kelas gitu. Kalian juga bisa kok, atau para alumni mungkin. Iya bisa. Atau karena yang kan mereka pasti SMP. pengalamannya lebih daripada kita. Atau mungkin yang SMP, SD mungkin kan. Ngomongin masalah cara ngajar guru yang nyaman, saya pernah sebelum podcast ini saya udah nanya sama beberapa guru di sekolah saya. Saya nanya gimana sih siswa itu sifat siswa yang enak gitu saat mereka ngajar. Yang pertama mereka mau interaksinya. Sama kan sebenarnya yang kayak inisiatif gitu ya. Kita mau gurunya juga interaksi ke kitanya juga interaksi. Terus suasana kelas. Suasana kelas. Guru kebanyakan bilang itu tentang suasana kelas. Jadi kalau suasana kelasnya dari awal itu udah nggak enak, ya nggak enak banget sampai akhir. Benar. Jadi mereka mau ada siswa yang bisa asik gitu. Jadi walaupun bisa menutupi siswa yang lain, tapi mereka asiknya itu nggak menonjolkan diri sendiri. Jadi ada teman-temannya diajak, jadi nggak sendiri doang berkembangnya, jadi teman-temannya juga diajak. Terus mereka nggak suka ribut.
Benar, Iya. siapa aja nggak suka ribut sih. Iya, benar. Berasa kayak kita tuh lagi ngejelasin tapi nggak dihargain. Kayak Iya. kamu lagi ngomong tapi aku sibuk sama yang lain. Ya udah, kamu ngomong, aku matiin yang lain deh. Itu kan Iya. udah sebel banget. Sebel, ngerasanya nggak dihargain gitu Iya. loh. Terus kalau dalam proses belajar mengajar pasti ada siswa yang sok tahu. Banget, pasti ada Bikin di kesel setiap nggak kelas. sih? Pasti. Itu juga saya tanyakan sama salah satu guru yang saya nanya, Pak kesel nggak sih sama siswa yang sok tahu? Terus beliau jawab enggak. Saya penasaran kok bisa enggak, saya sesama siswa aja kesel kalau ada Iya. yang sok tahu. Mereka bilang nikmatin aja. Biarkan dia sok tahu dengan dirinya itu, tapi dia sebagai guru itu akan berusaha memberitahu yang sebenarnya itu yang dia bilang benar padahal salah. Jadi Iya. dia membenarkan, istilahnya menyempurnakan lah, menyempurnakan memberi itu. fakta gitu. Jadi kalau guru saya bilang ada tiga macam siswa sok tahu. Kayak pertama, dia benar-benar tahu, dia setengah-setengah tahu, dan dia benar-benar nggak tahu. Iya. Jadi yang dimaksud dengan sok-sokan itu ya benar-benar nggak tahu. Gitu sih. Oh iya, ada salah satu guru yang cara ngajarnya oke. Oke, sebutin siapa penasaran nih. Boleh disebutin ya? Boleh nggak nih? Boleh aja kali ya. Boleh lah. Ini yang pertama, itu waktu kelas saya nanya sama, itu bukan pendapat saya sendiri ya, saya nanya sama anak kelas saya nanya sama adik kelas, dan mereka bilang ibu. Alasannya dia menjelaskan materi itu secara detail dan kayak penjelasannya itu pakai kehidupan sehari-hari. Dia nggak menjelaskan pakai bahasa yang susah dimengerti, tapi dia bahas tentang kayak kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi kita tuh makin mudah menjelaskan, memahaminya. Terus ada satu guru yang menggunakan metode yang saya pernah baca di Google. Saya kira awalnya sebelum saya baca artikel itu, saya kira itu kayak merendahkan posisinya guru. Ternyata enggak. Jadi yang saya baca artikelnya itu bilang kalau sesekali guru itu harus bertukar posisi dengan murid. Jadi guru menjadi siswa dan siswa menjadi guru. Bagaimana itu? Ada suatu di adegan di mana guru menyuruh muridnya untuk menggantikan dia sebagai guru. Jadi dia maju menjelaskan kayak jadi guru gitu loh. Mungkin kita kalau misalnya teman presentasi itu wah nanyanya nggak nanggung-nanggung kan. Dan itu jadi lebih memahami materi loh. Betul. Jadi kalau teman yang menjadi guru, teman yang lainnya tuh kayak gue harus nanya nih supaya dia tuh nggak bisa. Mungkin mereka maunya menjatuhkan temannya, padahal secara nggak langsung mereka membuka pikiran mereka sendiri. Sebelum saya baca artikel itu, saya kira guru itu kayak merendahkan posisinya dia sendiri. Ternyata enggak. Setelah saya baca di artikel, malah itu yang bisa membuat suasana belajar itu makin aktif. Teman saya pernah bilang gini, belajar itu jangan terlalu serius, karena kalau serius malah nggak fokus. Iya, bener banget. Jadinya tuh ngebosenin, jadi malah nggak masuk. Jadinya di pikiran tuh kayak apa sih pelajaran apa? Contohnya sejarah deh. Benar. Sejarah kan itu ya mempelajari sejarah Indonesia gitu ya. Mungkin ada masa lampau banget. Iya, mungkin ada bagian-bagian yang seru. Tapi kan kebanyakan tuh flat kayak pembahasan tentang zaman-zaman. Benar. Zaman-zaman dinosaurus, zaman belum ada manusia. Karena banyak yang mikir untuk apa ngingetin sejarah sendiri aja lupa. Betul, kayak zaman kecil aja gue nggak tahu ngapain gitu ya. Kalau yang aku tahu ya, ada orang bilang kita itu harus suka itu sama gurunya dulu baru bisa suka sama pelajarannya. Benar. Bisa begitu, karena yang awalnya nggak suka sejarah tapi guru sejarahnya asik gitu ya, Jadi itu pasti kayak- jadi suka. Jadi kayak gurunya asik, aku juga harus bisa pelajarannya dong gitu Iya, kan. Jadi betul biar sekali. gurunya juga senang sama Iya. kitanya. Bahkan ungkapan itu diungkapkan oleh guru, para guru juga kan, kayak bilang, "Nak, kalian percuma kalau kalian nggak suka sama gurunya, itu kalian akan susah masuk pelajarannya." Dan itu Iya. benar. Bener banget. Gimana? Kita kayak mau nih belajar itu, tapi kalau ngelihat muka gurunya kayak sebel banget, udah. Sebel banget kayak Kayak udah di dalam hati udah sebel, udah nggak akan masuk. moodnya udah hancur gitu. Sama aja kayak guru mau masuk kelas gitu ya, tapi suasana kelasnya udah ribut kan jadi males ngajar. Iya. Murid pun begitu kan, kayak aduh bapak ini lagi, aduh ibu ini lagi. Itu jadi males deh.
pengen bolos gitu, pengen tidur aja. Ya menurut aku itu pendapat dari kita. Ya, Semua orang pasti punya pendapat, berhak berpendapat, pasti ada pro ada kontra. Yap. Jadi menurut kami itu pembahasan pendapatnya kami, pendapat kalian itu beda. Itu bisa Yap. kalian tulis gimana sih cara nyamannya biar dua komponen ini saling melengkapi. Yap. Jadi pendidikan itu makin hidup. Jadi Iya. nggak ngejar ijazah doang. Karena apa kalau sih sekolah- pendapat kalian yang kayak sifat guru yang harus gimana gitu supaya murid itu nyaman, bagi kalian tuh nyaman gitu Gimana? untuk belajar tuh gimana. Jadi jangan malu-malu, di sini nggak usah malu-malu, oke? Karena biasanya malu-maluin. Itu Ana ya. Canda. Jadi udah itu pembahasan kita. Kesimpulannya kan udah juga. Ya, kesimpulannya juga udah. Oke, mari kita tutup aja video kali ini dan Kita apresiasi dulu kali ya untuk para guru. oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Guru seseorang itu nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada gurunya. Betul. Walaupun di sini kelihatannya kita kayak ngejulitin seorang guru, Iya. enggak. Enggak. Ini cuma pendapat dan Pendapat. kita sebagai pelajar berpendapat itu yang kita mau. Dan saya juga sebelum ke podcast ini itu juga udah ngomong sama guru-guru yang lain gitu, gimana cara mereka mengajar yang enak dan gimana siswa yang enak diajar. Nah, jadi bukan mau julitin guru, ini pendapat kami. Terima kasih lah ya untuk guru yang sudah mendidik kami. Iya. Terus kayak tanpa kalian tuh nggak akan jadi apa-apa. Terus saya juga bisa ngomong selancar ini itu karena didikan dari guru kan, iya. public speakingnya dari guru walaupun masih terbata-bata gitu masih loh. banyak kekurangannya lah. Jadi spesial untuk Hari Guru kami ucapkan terima kasih Terima untuk kasih para banyak. guru yang sudah mendidik kami. Pokoknya jasa seorang guru tuh nggak akan terbalaskan, nggak akan terbalaskan. nggak bisa dibandingkan dengan kata-kata lah Benar, ya. benar. Nggak bisa Walaupun- diucapkan. Walaupun ada puisi saya yang bilang guru ibarat senja. Oke, mungkin bisa kali di spill puisinya. Guru tuh ibarat senja. Walau pergi sore ini, tapi kembali esok hari dan akan terus kembali. Itu perumpamaan saya untuk guru. Tapi sebenarnya nggak bisa diumpamain. Apapun kata-kata Iya. itu nggak akan setara Nggak gitu loh. mungkin, iya. Nggak akan setara. Jadi pendidikan itu nggak akan artinya kalau nggak ada guru. Jadi Betul pokoknya guys, dua komponen itu sangat berperan, guru dan murid. Itu Iya. harus berperan untuk pendidikan. Itu aja sih pendapat aku. Oke, jadi untuk sebelum closing, sebaiknya mungkin ada guru-guru yang nonton, sebaiknya Bisa berpendapat. iya bisa berpendapat. Gimana sih yang Anggap- kalian mau gitu. Di sini kan hanya sebatas murid nih. Iya. Nah, jadi guru-guru yang nonton tuh juga bisa berpendapat gitu. Anggap aja podcast ini sebagai satu tujuan untuk pendidikan lebih ke depannya, Yap, lebih maju lagi. untuk keterbukaan kita bersama lah ya. Jadi Benar. mungkin bisa dijadikan bahan diskusi Bahan gitu diskusi, benar. sama teman-teman gitu kan. Iya. Kayak besok mungkin atau nanti atau sekarang aja nih di-share gitu kan, ditonton Bisa. bareng-bareng. Oh iya, bisa dong di-share gitu kan. ditonton bareng-bareng. Promosi sih ceritanya. Iya, terus kan diskusi bareng tuh sama temennya, baru langsung komen deh di situ. Iya, bisa sih. Kan itu lebih asik, lebih terbuka. Podcast kita ini bisa ngebuka murid-murid yang kayak takut berpendapat. Yap. Jadi jangan malu-malu deh, balik lagi ke yang tadi. Jangan malu-malu. Di sini aman aja. Iya, benar. Kayak mereka ngelihat kita bisa berpendapat tentang guru, jadi mereka yang takut-takut jadi oke, kita buka pendapat juga Iya. ya, karena ada pelopornya nih, Iya. yang udah ngomong Iya. gitu loh. Jangan takut-takut deh, yang introvert kah, yang ambivert, extrovert, terserah Terserah deh. Kalian mau yang murid-murid heboh, murid pintar, murid aktif, terserah kalian komen bebas gitu, nggak ada yang larang di sini. Udah, kesimpulan kami itu sih. Iya, mungkin agak-agak nggak masuk akal, tapi ya ini kesimpulan dari kami lah ya. Kesimpulan dari kami. Oke guys. Oke, Silakan bye semua. ditutup Mbak Host. Bye semua. Bye.